tidak takutkah? Kau itu sama halnya dengan memenjarakan orang. Tidak menentang, tetapi berjalan bersama. Artinya peranannya sangat bagus. Saya ungkap sendiri saya punya diri, berarti saya ini bisa berguna dengan orang lain. Dan itulah rencana Tuhan, tetapi saya tidak akan berhenti sampai di situ. Wah, ngeleh untuk dok kau. Pas ngeleh kau. Velma Riri Bambari, seorang ibu rumah tangga yang mengabdi sebagai relawan pendamping korban kekerasan seksual, terutama bagi perempuan dan anak di tanah kelahirannya, Lembah Bada, Kabupaten Poso. Hatinya tergerak karena satu peristiwa di tahun 2012 di desanya. Ia pun meyakinkan dirinya untuk melawan ketimpangan kala itu. Saya mulai pendampingan itu tahun 2018. Ada satu peristiwa yang memang menggugah hati saya itu waktu tahun 2012. Peristiwa itu terjadi di kampung saya. Dan seorang anak itu diperkosa oleh 4 orang. Saat itu memang belum ada pegiat atau aktivis di perlindungan perempuan dan anak. Jadi itu yang memotivasi saya untuk jadi pegiat atau aktivis di perlindungan perempuan dan anak. Dan kasus-kasus yang saya tangani dari Lembah Badak saja saya katakan dari sini itu sekitar 12 kasus. Sebagai pendamping korban kekerasan seksual, ia tak kenal lelah. Terlebih untuk mengetahui perkembangan kasus yang ia perjuangkan. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan harapan dan kekhawatiran. Membawanya lebih dekat ke jawaban yang ia cari. Tentang bagaimana perkembangan kasus yang melibatkan para korban yang ia dampingi. Ada tamu. Iya. Siang, Pak. Selamat siang Ibu Velma, bagaimana kabar hari ini? Baik-baik, Pak. Sehat-sehat, Ya. baik ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih sudah datang di Polsek lagi. Iya, Pak. Ya, ini saya datang di sini mau koordinasi lagi dengan Bapak. Gimana sudah, Pak? Kalau yang perkara yang korban, anak korban warga desa Bombay itu, ya sudah diproses sesuai prosedur yang berlaku. Sampai sekarang memang kita belum ada informasi di mana keberadaan tersangka itu. Namun tentunya kita kepolisian tetap berusaha melaksanakan koordinasi dengan jajaran yang lain, penyidik yang lain di Polsek atau Polres dimanapun, kita berusaha mencari. Jadi bila ke depannya memang kita tahu di mana tempatnya, posisinya si tersangka itu, tentunya akan dijemput atau dilakukan penangkapan. Oh iya. Ibu Velma itu sebenarnya perannya sangat penting. Sangat penting bagi kami Polsek Lor Selatan, khususnya penyidik ya.
terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak, ya. Sebab secara aturan memang demikian. Ketika kami memeriksa korban perempuan ataupun saksi ataupun anak sekalipun, ya memang harus didampingi. Ya, sosok Ibu Velma ini luar biasa membantu kami selama ini. Ya, dengan adanya peran Ibu Velma dalam mendampingi perempuan atau anak, ya terutama anak biasa ya. Ya, anak itu kalau dihadapkan dengan polisi, ya mungkin agak canggung, segan ataupun agak takut ya istilahnya. Tapi dengan Ibu Velma, ya bisa anak secara psikologis dia tidak merasa takut ya, sehingga keterangan yang kami butuhkan dalam misalnya contoh BAP biasa, dia akan memberikan secara maksimal kepada kami. Ya, sepengetahuan saya juga Ibu Velma ini bekerja tanpa pamrih, ya, relawan, tidak menuntut apa-apa. Tak hanya di desa tempat tinggalnya, Velma terkadang harus menempuh jarak yang cukup jauh menemui para korban. Sebab inilah jalan hidup pilihannya. Ketika banyak perempuan di desanya berdiam diri menerima nasib, Velma memilih untuk bersuara. Pengalaman satu kasus yang saya alami, dia katakan, saya takut melapor di ranah hukum positif di kepolisian karena pas di sana itu palingan ditanya-tanya dan saya cuma sendiri di situ, dan disitulah memang harus saya jelaskan bagaimana saya proses pendampingan kami supaya mereka percaya bahwa mereka memang betul-betul ada yang bisa menolong mereka, dan saya memang tidak memperhitungkan waktu saya untuk itu. Saya tetap berjuang mendampingi mereka. Jangan takut kalau ditanya, apalagi kalau ditanya di pihak berwajib, tidak usah takut, saya akan temani. Jujur dan bilang saja apa yang kau alami. Bicara saja. Ia membuka telinga dan hatinya untuk mendengarkan setiap cerita dari para korban. Segala daya ia lakukan demi menumbuhkan harapan dan keberanian korban agar mampu melanjutkan kembali kehidupan. Supaya mereka juga percaya, masyarakat percaya bahwa proses pendampingan kami itu tidak berhenti cuma sampai di kepolisian, tetapi sampai di pengadilan. Dari pengadilan pun masih ada kelanjutannya, kami masih bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk mengembalikan trauma healing mereka melalui terapi-terapi psikologisnya mereka. Sebagai relawan, Velma kerap bertemu langsung dengan para korban. Ia terus memastikan mereka mendapat dukungan emosional dari berbagai pihak agar mereka mampu bangkit dari trauma. Apa akan pikirin? Yang penting kan masih kolak kong karena mengkayak ke kelas. Halo, selamat siang Pak Putu, saya Ibu Velma. Iya, selamat siang Bu. Iya Pak Putu, apa kabar? Kabar baik Bu. Iya, Pak Putu maaf ini mengganggu ini siang-siang. Iya. Iya. Mana Bu? Iya Pak Putu, ini Pak Putu saya hanya mau menanyakan lagi ini keadaan yang setelahnya saya bertemu dengan dia justru menangis. Jadi gimana itu Pak Putu? Ya, itu yang saya kurang tidak terima. Kadang-kadang saya ketemu, jadi kebetulan hari ini saya bertemu dengan dia.
Dia menangis, Iya, iya. menangis lagi. Oh. Tapi sejauh ini sebenarnya sudah bisa berfungsi dengan baik ya, dalam artian dia sudah bisa sekolah lagi, sudah better lah berarti. Kalau sudah sekolah ya. Bilang ya. Bilang iya. Iya Pak Putu, dia sudah sekolah. Oke, Ibu boleh kan coba ditanyakan Ibu, selama dia sekolah ada masalah, ada terkait dengan tidurnya, bagaimana? Tidurnya bagus, nyenyak. Kau bilang itu. Kau bilang saja. Ikutin di sana itu. Iya, sering nggak? Kau pernah bilang itu waktu kau bilang sama mama, kau pernah mimpi buruk itu macam ada orang yang. Iya bilang kau cerita itu. Jujur. Shh. Bilang ya. Pernahkah ketindisan? Pernah kau bermimpi itu yang kau cerita sama mama. Oh cerita sudah? Nggak apa-apa. Oke. Iya. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Putu. Ya, makasih. Selamat siang. Ya, sebenarnya kalau masyarakatnya kita sudah melek secara sosial dalam menangani korban, pendamping itu nggak perlu ada. Karena semua orang bisa menjadi pendamping kalau sudah melek. Tapi kan memang karena posisinya masyarakat kita memang belum sampai di level itu, ya kan diperlukan memang pendamping-pendamping seperti misalnya Ibu Velma dan kawan-kawan. Itu kan biasanya kalau secara undang-undang kan kami sebutnya namanya Satgas, Satuan Tugas PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu jadi perpanjangan tangannya dari DP3A dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di desa kayak gitu. Nah, mereka biasanya dilatih, dikasih keilmuan, kemudian belajar soal mekanisme rujukan. Nah, yang tadi saya maksud, bagaimana di desa bisa memberikan penanganan pertama terkait ketika mereka mendapatkan korban. Nah, harusnya tim perlindungan perempuan dan anak ini punya keahlian untuk melakukan pertolongan pertama, terutama ketika mereka ada di desa-desa yang terpencil, yang tidak mungkin dapat akses psikolog dengan cepat. Kayak gitu. Sangat berterima kasih dengan keberadaannya Ibu Velma. Jadi kami bisa menjalani kehidupan kami. Dia bisa kembali sedikit demi sedikit bangkit dari keterpurukannya. Dia sudah melanjutkan sekolahnya dan juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Kemarin itu dari pihak Majelis Hadat dan keluarga sempat memintakan untuk masalah ini dikembalikan ke Hadat. Tapi saya sendiri bersikeras untuk tidak mau. Saya harus ke ranah hukum. Karena salah satunya sampai saya bertahan di ranah hukum untuk memberi peringatan kepada kaum lelaki untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini. Kita di ranah hukum positif itu memang bukan cuma memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga kita sebagai orang tua atau masyarakat juga harus lebih menjaga anak-anak kita, apalagi anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki kita. Karena itulah tujuan utama juga perjuangan kami. Jadi saya berharap melalui ini bisa membantu kami untuk mendapatkan salah satu pelaku agar secepatnya bisa diproses ke ranah hukum. Perjuangannya tidaklah mudah. Ia menghadapi banyak tantangan yang masih terikat kuat dalam tradisi hukum adat yang mengakar di tengah masyarakat Lembah Badah. Dengan tekad dan keberanian, ia ingin merubah paradigma hukum adat yang dirasa tidak adil bagi para korban. Sebab korban diberikan beban tambahan karena dianggap mengotori kampung mereka. Saya berada di lingkungan yang masyarakatnya masih sangat menghargai budaya kekeluargaan. Dan untuk menghadapi pendampingan atau melaksanakan pendampingan ini, apalagi kita bawa ke ranah hukum positif, itu sangat bertentangan dengan budaya kekeluargaan yang ada di sini. Siang.
Ibu. Berkat usahanya, kini Velma dan majelis adat berjalan bersama membawa perubahan yang lebih baik dalam payung hukum keadilan. Aku jelaskan, untuk. Tetapi saya pernah katakan juga begini, saya tidak tentang hukum adat di sini. Saya justru yang paling bangga dengan adat istiadat kita orang Badak, budaya kita orang Badak. Masyarakat bisa pahami apa yang saya perjuangkan itu justru saya mengukuhkan. Ada istilahnya kalau di ranah hukum adat itu denda cuci kampung. Jadi baik pelaku maupun korban itu sama-sama mengadakan. Jadi bagaimana itu psikisnya korban, sudah korban dikorbankan lagi. Sebenarnya dari tahun 2016 sudah ada tata aturan hukum adat Badak itu untuk kasus anak itu tidak boleh lagi diurus di ranah hukum adat. Tetapi kenyataannya pada prakteknya tetap ada. Sampai memang saya berjuang 2020-2021 itu. Setelah Muswil 2022 itu tidak ada lagi. Untuk pengurusan kasus anak di ranah hukum adat itu dikecualikan. Tidak boleh lagi diurus di ranah hukum adat. Tidak menentang, tetapi berjalan bersama. Artinya peranannya sangat bagus dan dengan pengalamannya Ibu Velma, maka pada tahun 2022 hukum denda itu tidak berlaku lagi. Karena kalau dia misalnya didenda, keluarga lagi yang kumpul-kumpul untuk membantu dia, tetapi karena dirinya sendiri harus bertanggung jawab. Dendanya harus kerbau. Kalau dia tidak punya kerbau, ditunaikan dengan uang. Saya sendiri terinspirasi. Mudah-mudahan anak-anak muda sekarang, perempuan-perempuan sekarang bisa mencontoh kepada Ibu Velma ya untuk memperjuangkan perlindungan anak. Kiranya semua perempuan itu bisa termotivasi untuk melindungi sesama perempuan, terlebih anak-anak. Menjadi suara bagi yang tak terdengar tentu tidaklah mudah, bahkan dari dirinya sendiri. Tetapi bagaimana ia menghadapinya, itulah yang membuatnya luar biasa. Baginya, setiap hari ia melihat rintangan sebagai kesempatan dan bagian dari perjalanan hidup yang tak terelakkan. Ada yang mengatakan ke saya begini, jangan berhenti untuk berjuang. Sebenarnya saya sudah bukan juga lelah. Saya ingin ada yang seperti saya. Tapi kenyataannya kebanyakan masyarakat berpikir bahwa apa sih yang didapat dari situ. Jadi saya langsung jujur, saya bilang, tidak, cuma upah kita di surga ada. Jadi itu. Kalau masyarakat di Lembah Badak ini sudah percaya dengan apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan. Kenapa saya katakan percaya? Karena mereka sudah melihat buktinya. Hanya saja waktu pertama atau kedua atau ketiga kali, saya bisa hitung ya, ketiga kali tahun 2020 itu. Ya tantangannya masih sangat besar. Dan biasanya mereka hanya memandang saya sebelah mata, apalagi ya fisik saya yang mereka mungkin anggap mana mungkin dia mampu atau bagaimana. Jadi saya cuma katakan ya justru yang begitulah yang saya ingin sekali.
perjuangkan karena moto hidup saya ingin berguna bagi orang lain. Dikatakan, kau tidak takutkah? Kau itu sama halnya dengan memenjarakan orang. Karena saya berpikir jadi pegiat dan aktivis di perlindungan perempuan dan anak itu menjadi salah satu panggilan yang sangat membahagiakan bagi saya. Mungkin yang lain berpikir sebagai seorang aktivis, apa sih yang didapat dari situ, tetapi saya sangat bahagia, dan kebahagiaan yang paling terbesar buat saya itu melihat orang-orang yang saya bantu itu juga mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kembali apa yang harus mereka dapatkan, yaitu keadilan. Mama saya pernah mengatakan ke saya begini, Tuhan masih sayang kau, Tuhan belum ambil nyawamu, Tuhan punya rencana lain sama hidupmu. Jadi pas saya melihat itu, saya ungkap sendiri, saya punya diri berarti saya ini bisa berguna dengan orang lain. Dan itulah rencana Tuhan, tetapi saya tidak akan berhenti sampai di situ. Saya tetap akan berjuang. Velma hampir tak nampak di tempat ia berpijak. Namun dedikasinya membawa namanya melambung tinggi, menarik perhatian dunia. Tahun 2022, ia menjadi salah satu dari 100 perempuan paling berpengaruh dan menginspirasi di dunia, serta satu-satunya dari Indonesia. Lembah Badah, tempat di mana kegelapan pernah menguasai, kini mulai menunjukkan secerca keadilan. Perubahan tidak hanya mengubah hukum dan kebijakan, tetapi juga mengubah pandangan dan harapan. Karena sejatinya, keadilan bukan hanya kosakata, tetapi harus dilakukan secara merata.